it's on, I can't turn it off. Late nights and I'm turning up. Hate life, then I learn to love. Down and out, now I'm way above. I always knew I had it, now I'm living out my dreams. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up with a doubt that I ain't show 'em everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never getting for no club. Now I'm sitting pretty on the ground, my mom's I'm up now, I'm up now. 20,000 on a bus down, I'm on my way up, going up now, and I ain't never gonna touch down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak, seperti biasa IWB ingin memberikan update buat sampean. Seperti apa race sprint Asen kemarin. Seperti apa kondisi Pecco dan juga bagaimana Marc Marquez yang luar biasa mampu menumbangkan dominasi Pecco di Asen. Semua akan kita coba rekap buat sampean semuanya dan kita coba jabarkan ke sampean biar kita tercerahkan. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah ke sana, mohon maaf mungkin kalau suara IWB nggak terlalu jernih sebab ada renovasi ya. Jadi di sebelah ada suara mungkin ketok-ketokan, mungkin suara gerinda. Jadi mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa, yang penting suara IWB jelas ya, tertangkap oleh sampean, itu sudah cukup. Nah, teman-teman semuanya, kemarin adalah sebuah race yang luar biasa bagi fans Marquez pastinya. Jadi Marc juga merasa dia tidak menyangka bisa juara di Asen. Sebab konfirmasi dari Marc, ternyata kemarin Cak di pagi hari pada saat dia bangun nggak karu-karuan Kak. Semuanya terasa ngilu, semuanya sendi-sendinya, bahkan Marc memberikan konfirmasi tangannya pun sulit digerakkan di pagi hari. Jadi terasa kaku semua Cak. Ya, sama tahu sendiri bagaimana crash Marc yang luar biasa. Bahkan Marc juga kemarin terhantam ya, doke Cak. Kita sudah bahas kemarin. Dan untungnya Marc melakukan pemanasan dan dia akhirnya bisa recovery pelan-pelan. Tapi Marc sudah menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi dia untuk crash. Jadi nggak ada lagi toleransi, tubuhnya udah nggak mampu jika ada crash ketiga kalinya. Makanya Marc kemarin playing safe dan kita nggak menyangka Marc kemarin akhirnya juara di sprint. Nah, teman-teman, pada saat kemarin race sampean pasti tahu sendiri bagaimana start Marc yang luar biasa, amazing. Jadi kalau kita lihat ya, dengan posisi keempat start dan dia bisa langsung overtake beberapa pembalap di depannya dari Pecco, Alex dan juga sama tahu sendiri sempat ada insiden senggolan antara Fabio dan juga Marc yang berusaha keras menyalip dari sisi luar. Tapi itu adalah sebuah racing accident yang biasa dan hampir saja Cak, Marc ini crash karena dia memasuki curb luar dan itu membuat grip dari bannya loss, hampir loss ya, jadi goyang. Dan itu adalah sebuah kondisi membuat kita jantungan Mas, gila. Pada saat attacking Fabio secara brilian, dia bisa memaintain posisinya dengan sangat baik. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan Alex dan juga Pecco? Alex memiliki pace yang kencang. BB analisa very fast pada saat masuk tikungan ke kanan. Ada tikungan 11-12 di mana Marc lemah di sana. Kita lihat ternyata Alex sangat kencang. Akan tetapi sepertinya Alex kayak sulit sekali untuk menyalip Marquez. Makanya nggak heran kemarin ada beberapa suara yang mengatakan, wah kayaknya memang sengaja nih Alex nggak mau nyalip nih, ngalah dengan abangnya nih. Nah, ini kita akan bedah apakah benar demikian. Tapi yang jelas kemarin adalah sebuah race yang menurut IWB luar biasa. Sebab Marquez bisa juara itu di luar dugaan, mengingat sementara sendiri ya bagaimana Pecco yang sangat-sangat menyukai Asen. Dan bahkan kita pernah bahas kemarin, tatonya aja ada nih Cak, Asen di bagian lengannya. Dan itu bukan jaminan dia bagus di Asen untuk kemarin. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi adalah ada apa dengan Pecco? Kang Mas, sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB membeberkan dulu Cak data-data biar sampean tercerahkan. Ada apa dengan Pecco? Dan ada apa pula dengan Alex Marquez? Terus kemudian kenapa dengan Fabio? Kita akan bedah dulu datanya dan sampai itu saja di sini Cak. Inilah hasil sprint race kemarin di Asen yang bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez menjadi juara baru untuk di Asen Cak. King of Asen, Pecco Bagnaia mengalami kesulitan dan akhirnya Marc Marquez yang start dengan sangat brilian mampu menjadi penguasa juara dan mengalahkan Alex Marquez yang memang ada beberapa poin di mana Alex very fast di tikungan 11 dan 12, akan tetapi Marc Marquez sangat kuat pada sektor pertama dan terakhir. Nah, teman-teman, informasi kemarin di Asen dilaporkan bahwa kondisi cuaca cloudy 22% ya, 22 derajat maksudnya Cak untuk kondisi cuacanya,
Dan kemudian untuk lintasannya dry, sementara kelembapan cukup tinggi 75% dan groundnya ternyata sedikit lebih panas dibandingkan dengan sehari sebelumnya, yakni mencapai 29 derajat Celcius. Nah, untuk Marc Marquez ya, bisa menjadi penguasa dan mengumpulkan 12 poin. Ini adalah poin yang sangat penting bagi Marc, itu kata Marc Marquez. Dan dia terpaut 0,3 dibandingkan dengan Alex Marquez yang harus puas di posisi kedua. Alex Marquez yang berusaha menggedor Marquez ternyata memang harus mengakui kekuatan dari Marc yang sangat rapi, racing lainnya sehingga dia sulit untuk menyalip. Jadi dari kacamata IWB, sekali lagi Alex Marquez sangat kuat pada tikungan ke kanan, sementara Marc Marquez kuat pada tikungan ke kiri. Kemudian ketiga adalah Marco Bezzecchi yang menjadi salah satu kampion di sini non Ducati dan ini adalah salah satu pencapaian luar biasa. Marco bisa mendekati dengan jarak 1,2 detik dibandingkan dengan Marc Marquez. Ini adalah sebuah raihan luar biasa. Aprilia very fast untuk fast corner, very fast pada kondisi flowing dan ternyata memang terbukti kemarin Bezzecchi adalah pembalap yang luar biasa. Keempat Fabio Di Antonio, lalu kelima Pecco Bagnaia. Nah, Pecco sekali lagi kembali komplain dengan feel pada saat menggunakan motornya di sprint race dengan tangki berbeda, dengan tangki lebih kecil ternyata penyakit tersebut timbul lagi. Kita akan bahas nanti dan keenam adalah Viñales yang juga luar biasa menjadi pembalap KTM terbaik dengan posisi ke-6, lalu ke-7 Firmin de Guer, 8 Morbidelli dan 9 Acosta, 10 Binder dan 11 Zarco. Kemudian 12 adalah Oliveira, 13 Bastianini dan 14 Miller. Kemudian 15 adalah Eric Rins dan teman-teman not classified adalah Quartararo dan Fernandez dan Joan Mir juga tidak finish. Teman-teman semuanya, ini adalah hasil pada saat race Assen kemarin. Dan kita lihat seperti apa, apakah betul memang Marc adalah pembalap yang very fast. Kita intip best fastest lap-nya Nah, teman-teman, pada saat kita membongkar data fastest lap each rider-nya, ternyata yang menjadi pembalap terbaik adalah Fabio Di Antonio. Ini adalah penegasan bahwa sepertinya memang Fabio very fast, akan tetapi start adalah utama Fabio Di Antonio menorehkan lap time 1 menit 31.723 detik dan sukses mengungguli Marc Marquez yang harus puas di posisi kedua untuk fastest lap each rider-nya. Dari kacamata IWP ini sudah luar biasa mengingat sementara sendiri bagaimana Marc yang suffering dengan bodinya, badannya setelah crash 2 kali dan kata Marc, dia merasa di pagi hari bangun tidur ternyata semua sendi-sendinya sakit dan bahkan dia nggak bisa merasakan seperti apa jari-jari dan lengannya. Akan tetapi setelah melakukan pemanasan, feel pada body atau badannya sudah recovery sedikit. Tapi memang informasi Marquez tidak ada lagi ruang bagi dia untuk crash sehingga akhirnya dia sangat hati-hati. Tapi Marc Marquez dengan kondisi tersebut mampu menorehkan lap time sangat baik yakni 1 menit 31.839 detik. Dan ini ternyata sudah mengungguli Fabio Quartararo. Fabio Quartararo dan juga Pecco Bagnaia. Nah, ketika ada Alex Marquez yang harus puas dengan posisinya. Dan teman-teman ternyata walaupun very fast pada tikungan ke kanan, kita harus akui Marc Marquez juga ada beberapa sektor sangat kuat dan itu membuat Alex kesulitan untuk menyalip. Dan keempat Marco Bezzecchi, kemudian 5 Frederic Viñales, 6 Firmin de Guer dan yang surprise bagi WP ternyata Pecco bukanlah pembalap yang kencang di Assen kemarin. Walaupun Pecco mengatakan dia pede, dia merasa very fast, tapi ternyata ketika dia sudah di belakang pembalap lainnya, maka dia kesulitan. Dan teman-teman, Pecco menorehkan best lap-nya di 1 menit 32. Ini adalah waktu yang menurut IWB cukup jauh dibandingkan dengan Marc Marquez yang berada di rentang 1 menit 31 dan kemudian disusul oleh Miguel Oliveira ke-9, lalu 10 Morbidelli, Rins ke-11, Acosta 12, Zarco tercepat ke-13, Ogura 14 dan terakhir Sofiat Chantra. Ini adalah bukti bahwa memang di Assen Honda sepertinya suffering, Honda kesulitan. Ini beda dibandingkan dengan Yamaha yang memang sepertinya Quartararo Quartararo sudah sangat berusaha keras tapi faktanya adalah race dia tidak bisa diteruskan karena dia crash. Nah, kemudian kita lihat seperti apa untuk event best top speed. Nah, teman-teman yang surprise bagi IWB juga adalah ternyata Pecco walaupun secara lap time-nya kurang cemerlang, akan tetapi Pecco berhasil menjadi pembalap terkencang soal top speed. Artinya power dari motor Ducatinya memang very fast. Dan juga ini mempertegas bahwa Pecco lambat di tikungan. Kita lihat di sini Pecco menjadi pembalap terkencang top speednya dengan 317 km per jam. Kemudian disusul Johann Zarco kedua yang juga
menorehkan top speed ya 314,6 km per jam, mempertegas bagaimana kencangnya power dari Honda. Akan tetapi sepertinya memang problem adalah di tikungan. Dan terakhir adalah ternyata Yamaha Fabio Quartararo. Kita lihat di sini Cak, penegas bahwa sepertinya memang Yamaha fokus banget untuk mengoptimalkan pada fast cornernya. Jadi pada flowing, pada kecepatan di tikungan, ini kita lihat bagaimana top speed yang tidak terlalu tinggi untuk Fabio Quartararo. Nah, teman-teman semuanya kita lihat seperti apa setelah kemenangan Marquez. Klasemen sementara kita intip di sini, Cak. Ini dia, Cak. Jadi World Championship Classification setelah kemenangan Marquez di Asen kemarin, praktis membuat Marquez semakin berkibar dengan posisi pertama lewat 282 poin. Dan gap dari Alex Marquez semakin menjauh dengan 43 poin, sementara Pecco Bagnaia ketiga dan juga semakin menjauh dari Marc Marquez dengan 117 poin untuk angkanya, Cak. Kemudian keempat Morbidelli dengan 130 poin, ya gapnya terpaut 152 poin. Fabrizio Antonioni kelima, Bezzecchi 6, Zarco 7, 8 Acosta, Aldeguer 9, Quartararo 10, Viñales 11, dan pada akhirnya, Cak, kita lihat di sini Jorge Martin menjadi pembalap terbuncit, Kang Mas. Sejauh ini memang belum ada kabar Martin kapan akan turun di musim ini, tapi dengan kondisi cederanya seharusnya kalau niat bisa aja sih, Cak. Tapi kita lihat motivasi dari Martin ini belum jelas, Cak. Bagaimana juga statusnya di masa depan, kita belum ada kejelasan. Nah, untuk kemenangan kemarin Marquez membuat Ducati semakin kokoh dengan konstruktor 331 poin, Aprilia kedua, kemudian Honda tetap ketiga dan KTM keempat, Yamaha masih buncit dengan 92 poin. Tim Ducati Lenovo menjadi penguasa, sementara Gresini kedua, Pertamina Enduro ketiga dan Red Bull KTM keempat, Aprilia Racing 5, LCR Honda 6, Monster Energy 7 dan Red Bull KTM ke-8 dan Trackhouse MotoGP 9 dan terakhir adalah Prima Pramac Yamaha MotoGP. Ini, Cak, sekilas informasi buat semuanya tentang klasemen sementara dan fix Marc Marquez semakin berkibar setelah di Asen Sprint, Cak. Nah, jadi sudah tercerahkan ya. Kita sebenarnya sudah nggak usah bahas yang detail. Dengan data tersebut kita sudah bisa simpulkan apa yang terjadi dengan Fabio Quartararo, Marquez, atau dengan Pecco. Yang menarik adalah Pecco ternyata mengaku dia lebih kencang sebenarnya, Cak. Akan tetapi sama tahu sendiri bagaimana data kita bedah dan secara ranking untuk fastest lap East Rider-nya, ya Pecco bukanlah yang tercepat di Asen kemarin sprint. Jadi kita lihat bahkan rankingnya terlempar dari 5 besar. Namun apapun itu, Cak, kita akan coba membongkar dari sisi pembalap sendiri apa yang dikatakan pembalap, dan ini penting untuk mencari point of view-nya dari pembalap sendiri. Yang pertama kita melangkah kepada Marquez sendiri, Cak. Nah, untuk Marc, Kang Mas, kemarin adalah sebuah balapan yang tidak diduga. Marc juga mengatakan dia hanya fokus untuk start secara sempurna. Dia hanya ingin start dengan bagus, dia ingin langsung di depan karena menurutnya di Asen ini adalah sebuah sirkuit yang sempit dan sulit untuk menyalip. Dengan straight hanya 487 meter dan juga 4,5 km dan 13 lap. Dan ini akan membuat segalanya sulit jika pembalap tidak bisa menyalip secepatnya. Itu adalah tujuan Marquez. Apalagi pace dari Marquez sendiri memang yang bukan yang terbaik, Cak. Kita sudah jabarkan kesampaian kemarin. Marc merasakan secara feeling motornya sempurna, akan tetapi tidak cukup untuk menang jika melawan para pembalap lainnya. Nah, kemarin ternyata Marc bisa melakukan tugasnya dengan baik dan akhirnya bisa kita simpulkan bagaimana kekuatan Marc pada saat start kemarin, Cak. Kita tutup pintu mengingat suara noise kenceng banget di luar. Nah, kembali soal Marc Marquez, Cak. Jadi Marc kemarin memang tujuannya adalah overtake secepatnya dan menurut Marc, jika tidak bisa overtake maka akan sangat sulit untuk menyalip. Sangat sulit untuk menyalip mengingat layout Asen yang sempit dan juga straightnya hanya 487 meter. Ini adalah sebuah sirkuit yang sangat krusial. Jika startnya bagus, maka akan berpotensi juara. Tapi jika enggak, maka sulit untuk menyalip pembalap lainnya. Makanya kemarin tujuan Marc adalah overtake, kemudian memaintain bannya, dan ternyata terbukti. Marc sendiri sangat kuat, Cak, pada first sector dan juga last sector. Sementara kalau kita perhatikan Alex Marquez juga sangat cepat sekali pada tikungan 11 dan 12. Itu pernyataan dan juga analisa yang sudah kita dapatkan dari sekitar pedok bahwa ternyata memang kekuatan dari Alex adalah di tikungan 11 dan 12, sementara Marc itu adalah weak point-nya atau sisi lemah dari Marquez. Akan tetapi Marquez sangat kencang pada sektor 1 dan last sektor. Makanya ada kompensasi di sana.
Dan teman-teman ada juga beberapa komen yang mengatakan, ah kayaknya sih Alex ngalah nih sama abangnya nih, gak mau menyalip nih. Ada beberapa komen demikian, Cak. Cuman kalau komen seperti itu berarti nggak mengerti tentang racing. Dan itu juga dikatakan Marquez. Marquez sendiri tertawa, Cak. Informasi dari Marquez adalah kondisi kemarin merupakan kondisi yang sempurna. Akan tetapi hari ini memang Mark memberikan penekanan, dia tidak akan ngoyo. Yang penting adalah bagaimana menekan kerusakan poin. Karena dia merasa di ASEAN bukanlah sirkuit favoritnya. Dia hanya defensif, itu kata dia berkali-kali. Walaupun tentu di lapangan bisa saja berubah, mengingat ya sama tahu sendiri ketika Max sudah di depan, sangat sulit untuk di overtake. Karena Max sangat rapi dan itu juga diakui oleh Alex. Alex memberikan penekanan, dia memiliki kecepatan pada tikungan 11 dan 12. Itu tikungan ke kanan dan Alex merasa sebenarnya mampu untuk menekan. Akan tetapi racing line yang rapi dan juga hard braking yang sangat kuat dari Max membuat dia kesulitan untuk menyalip Alex. Jadi jangan sampai nih nyalip tiba-tiba duanya benturan, ya nggak lucu, Cak. Makanya harus sangat rapi dan atas tuduhan tersebut akhirnya Marquez memberikan penekanan dan memberikan pernyataan ke media. Dan inilah, Cak, yang sudah disiapkan buat semuanya apa yang dikatakan Marquez di hari Sabtu kemarin dan bagaimana target dia di hari ini. Berikut kata Mark yang kita terjemahkan dari MotoGP. Hari Sabtu yang santai, bodiku seperti mesin diesel, butuh waktu untuk pemanasan dan aku merasa kaku di mana-mana. Aku hanya merasakan sedikit nyeri di jari tangan dan lengan kananku, tetapi tidak berpengaruh pada performa. Itu lebih pada masalah kepercayaan diri dan posisi berkendara. Aku tidak berkendara seperti yang aku inginkan. Hari ini, aku bukan yang tercepat di lintasan, tetapi aku memenangkan sprint. Jadi aku senang. Dibandingkan dengan yang lain, ini adalah start yang hebat. Aku benar-benar fokus karena aku tahu itu adalah momen terpenting dalam balapan. Jika aku memulai di belakang Alex, Pecco, atau Bezzecchi, akan sangat sulit untuk menyalip. Soal tuduhan Alex tidak mau menyalip dan menyerangku, siapapun yang mengatakan ini tidak mengerti apapun tentang motor. Nah ini, Cak, ini penekanan dari Mark ya. Jadi ibu ulangi ya, siapapun yang mengatakan ini tidak mengerti apapun tentang motor, yaitu tuduhan bahwa Alex tidak menyerang Marc Marquez. Yang tercepat di latihan bebas memang Pecco. Tetapi di sprint adalah Alex. Alex lebih cepat di tikungan 11 dan 12, tetapi jika yang lain tidak membuat kesalahan, sulit untuk menyalip. Aku sangat kuat di titik pengereman yang merupakan titik kuatku. Ini hanya masalah ketepatan dan pengereman di tempat yang tepat, serta mengelola titik lemah. Sebagai pembalap Ducati, aku tahu titik lemah Alex dan juga Pecco, karena kami berbagi data, dan aku juga tahu titik kuat Alex. Alex sangat cepat terutama dalam sprint. Ia banyak menggunakan ban belakang. Aku mencoba bertahan dengan baik karena ia adalah rival utamaku dan aku tahu ia kompetitif di sini. Masalahnya adalah terkadang kalian ingin menyalip tetapi tidak bisa. Seperti yang terjadi di Silverstone. Aku hampir saja menyalipnya tetapi aku tidak bisa. Jika lawan di depanmu memiliki gaya berkendara yang bersih dan tidak membuat kesalahan, akan sangat sulit untuk menyalip. Aku tidak tahu apakah dia sudah mencoba segalanya atau belum. Kelebihan motorku adalah pengereman. Itulah alasan mengapa aku lebih kesulitan di sini, karena hanya ada 3 titik pengeriman dan itu adalah tikungan tempat kalian dapat menyalip. Di antara pembalap Ducati, aku adalah pembalap yang mengerem paling kuat. Soal aksi salip dan senggolan Fabio, jika terjadi kesalahan, aku akan jatuh dan itu salahku, bukan kesalahan Fabio. Tetapi aku mencoba untuk optimis dan mengambil resiko. Aku mengerem dan memperlambat untuk memotong tikungan, tetapi dia juga mengerem dengan baik dan kemudian melepaskan rem. Itu hal yang wajar. Aku terdorong keluar dan aku sudah mencapai batas. Aku memutuskan untuk mengambil resiko itu. Hari ini, aku akan menggunakan mentalitas yang sama seperti kemarin. Mempertahankan poin kejuaraan. Itulah tujuan hari ini. Tetapi, aku tidak mau memaksakan diri. Karena aku mengerti bahwa tubuhku tidak mampu lagi melawan crash untuk ketiga kalinya. Di Belanda, crash harus bayar mahal. Jadi hari ini, jika ada yang lebih cepat dari kami, aku akan menerimanya dan menyelesaikan balapan. Yes, Kang Mas. Itu pernyataan lengkap dari Marc Marquez, Cak. Artinya hari ini mentalitas sama, dia akan coba attacking di awal, akan tetapi jika memang limitnya sudah betul-betul di ambang batas, maka Marc akan menerima jika harus kalah. Atau taruhlah nggak juara hari ini, ya at least masuk podium. Itu target Marquez, teman-teman. Dan ini juga menjadi gambaran ke kita, bagaimana Sunday race yang mungkin akan lebih tricky dibandingkan dengan sprint race. Karena teman-teman, kalau kita lihat historinya, sekali lagi sprint memang menjadi kekuatan Marc dan juga Jorge Martin di masa lalu. Dan juga Pecco adalah pembalap yang lemah di sprint. Teman-teman, Pecco Bagnaia kembali lagi mengeluh tentang motornya, Cak. Tapi Pecco sekarang bukan mengkritisi Ducati, akan tetapi dia merasa
Peko lah yang harus berubah. Itu kata Peko. Jadi teman-teman, kemarin kata Peko, secara speed dan secara confident dia sangat-sangat confidence. Dia sangat pede bisa juara di sana. Namun masalahnya adalah ketika sprint ada perbedaan balancing ketika menggunakan tangki yang berbeda. Problem Peko always the same, selalu sama, yakni tangki, dan tangki. Distribution weight itu berbeda motornya ketika menggunakan tangki kecil, Cak. Berikut kata Peko yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku orang yang tidak mau mengambil resiko, meskipun aku tahu masalahnya, meskipun sensasinya selalu sama. Aku menganalisis semuanya. Semakin buruk keadaanku, semakin aku ingin mengerti. Hari ini aku berusaha keras untuk menang, tapi aku finish di urutan 5. Batasanku terlihat jelas saat memasuki tikungan dan berakselerasi. Sebenarnya aku telah mencoba melakukan hal-hal yang berbeda selama balapan. Aku mencoba untuk mengerti, tetapi aku tidak dapat membuat kemajuan. Entah aku berhasil menjadi jauh lebih kompetitif daripada yang lain, atau aku hanya bisa seperti hari ini. Aku tidak dapat memperkecil jarak meskipun aku lebih cepat. Hari ini aku melihat bahwa aku lebih cepat daripada Digia, Quartararo, Bes, dan aku pikir bahkan kedua Marquez. Namun sayang aku tidak punya peluang. Sebenarnya, ada beberapa aspek positif di mana aku hanya bermasalah dan mengeluh saat sprint saja. Ini adalah langkah maju. Balapan sprint kurang lebih sama buatku. Aku mencoba untuk agresif, tetapi aku tidak bisa mendekat. Sejak pertama kali mereka memperkenalkan sprint, masalahku selalu sama. Aku tahu harus meningkatkannya, tetapi aku bingung bagaimana melakukannya. Aku telah mencoba segalanya, tetapi ceritanya selalu sama. Mereka menyalipku dan setelah itu aku berjuang. Sebelum start aku tahu jika aku bisa tetap di depan pada 2 lap pertama, aku bisa memenangkan balapan. Jika tidak, semuanya akan berbeda. Dan begitulah adanya. Ada detail teknis yang telah membatasiku selama 3 tahun. Pada hari Minggu aku bisa kencang, namun hari Sabtu mereka menjauh dan tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Dalam balapan panjang motor lebih stabil. Hari ini saat pengereman motor banyak bergerak. Di Aragon kami melangkah maju, di Mugello selangkah lagi. Setiap saat feelingku membaik. Di Mugello aku berhasil bertarung selama beberapa putaran melawan Mark dan Alex, tetapi kemudian aku mengalami penurunan dan hari ini dalam balapan berjalan kurang lebih sama. Ketika seorang pembalap menyalipku, aku terjebak. Aku tahu betul bahwa besok akan berbeda. Mungkin untuk pertama kalinya musim ini, kecepatanku adalah yang terbaik. Aku yakin besok aku tidak akan memiliki masalah yang sama saat menyalip. Itulah yang telah terjadi sejak dulu. Jadi saat sprint, aku tidak bisa mengerem dan membuka gas sesuai keinginanku. Ada perubahan teknis pada motor untuk sprint, dan setelah 3 musim, aku tahu bahwa itulah satu-satunya perbedaan, dan itu hanya terjadi padaku. Jadi akulah yang harusnya menyelesaikan masalah ini. Aku juga mengalaminya saat memenangkan beberapa sprint. Hanya saja dalam kasus tersebut, aku berada di depan. Aku sendiri melakukan segala cara agar sprint race dihapus. Tetapi sebagian besar pembalap tidak setuju denganku. Martin di masa lalu dan sekarang Mark tentu mereka bersenang-senang. Aku sebenarnya memiliki kecepatan untuk melaju cepat. Semuanya sudah siap. Tetapi jika seseorang menyalipku, aku kesulitan. Ini adalah GP pertama musim ini di mana aku memiliki kecepatan terbaik. Jadi jika ada peluang untuk menang, ini adalah yang terpenting sejak awal tahun. Aku harap cuaca cerah sehingga kami dapat menggunakan ban hard di bagian depan karena ban sedikit lebih baik. Meskipun tidak mudah untuk memilih ban belakang, hari ini di sprint dengan ban lunak aku merasa sangat baik. Bahkan ketika ban sudah digunakan dan aku pikir aku bisa lebih cepat tanpa ada orang di depanku. Jadi itu bisa menjadi pilihan untuk besok juga. Yes, itu Cak pernyataan lengkap Peko yang panjang Kang Mas. Gila Mas, jadi panjang sampai IWB belibetan ngomongnya mimir Cak. Jadi intinya adalah Cak, Peko berharap akan ada perubahan dari cuaca. Jadi panas ya. Jadi kalau menggunakan ban hard harus ada temperatur yang tinggi. Tapi untuk ban belakang sepertinya Peko akan tetap menggunakan ban lunak, Cak. Itu yang pertama. Kedua, Peko merasa pada saat sprint kemarin dia nggak bisa mengerem sesuka hatinya. Jadi feeling motor, khususnya front end ya, itu tidak sesuai dengan feel-nya. Makanya kemarin dia hanya playing safe, dia defensif, dan itu coba dilakukan oleh Peko supaya tidak crash. Artinya apa, Cak? Ya artinya dengan segala yang tunjukkan tadi semuanya dari penjabaran IWB dari awal hingga akhir, masalah Peko adalah masalah klasik, yakni tidak ada feeling pada saat sprint gara-gara balancing, keseimbangan antara tangkinya, antara motornya, semuanya terasa berbeda pada saat menggunakan tangki yang lebih kecil. IWB sudah tekankan kemarin, pembalap menggunakan tangki kecil, hanya Peko yang kesulitan. Ducati lainnya fine, no problem. Jadi itu gambaran plus minus semuanya kemarin, Cak. Dan kenapa dengan Fabio kok bisa crash? Jadi teman-teman sudah IWB share tadi kesampaian. Bagaimana Fabio yang top speednya memang rendah. Kita berpikir
Yamaha akan fokus kepada fast cornernya, makanya top speednya nggak terlalu diurusin. Akan tetapi ternyata itu menjadi big problem, dan kata Fabio adalah ketika top speed rendah, maka dia harus mengkompensasi di tikungan, pengereman keras, hard braking, dan itu membuat potensi crash sangat tinggi. Akhirnya ya no result ya, jadi kita pastikan Fabio crash. Dan teman-teman, memang kemarin Fabio tidak mengeluh tentang chattering, jadi itu good news. Akan tetapi dia hanya mengeluh powernya less power. Jadi kita akan tunggu seperti apa usaha dari Yamaha. Dan congratulations buat Marco Bezzecchi yang mengatakan feeling fantastic buat Aprilia. Dia bisa jabanin untuk pace-nya Ducati, itu luar biasa. Dan hari ini Bezzecchi akan mencoba juga untuk attacking Ducati. Targetnya adalah mengalahkan Ducati. Itu aja kata Marco Bezzecchi. Ya teman-teman semuanya, itu Cak sekali informasi buat teman semuanya. King of Asen runtuh kemarin, Cak. Jadi Pecco Bagnaia tidak mampu mempertahankan dominasinya. Tapi wait, tunggu dulu, Cak. Itu hanya sprint. Kita tunggu apakah hari Minggu sekarang ini nanti Sunday Race Pecco juga kalah dari Marc. Dan jika kalah, maka udahlah, selesai sudah. Teritori atau wilayah kekuasaan Pecco sudah runtuh kalau memang hari ini kalah. Tapi kita tunggu seperti apa result race hari ini. IWB juga penasaran apakah Pecco mampu bereaksi, apakah Pecco mampu membaik dibandingkan dengan sprint yang dikatakan kurang bagus gara-gara balancing motornya ketika menggunakan tangki kecil akibat BBM yang lebih rendah, lebih kecil, lebih sedikit maksudnya. Kita tunggu saja seperti apa hari ini. Dan congratulations buat Marc Marquez dan juga para fans Marquez yang memang bocah gila, Mas Marquez. Mas, Ibu juga nggak menyangka ya, ini orang kesulitan ya, pembalap kesulitan, drosor 2 kali, bahkan sampai doke kena, Cak, doke kelaran, sampai mulus wetenge, tapi jebule yo menang lagi. Ini kan luar biasa. Ya, kita tunggu saja seperti apa, mengingat Asen bukanlah sirkuit yang disukai Marquez. Kita tunggu dan saman komen di bawah, Cak. Saman positif nggak? Optimis gak Marc juga juara lagi hari ini? Atau saman percaya Pecco lah yang akan juara? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, saman sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.